Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 731. Yonathan York tidak bisa tidak berpikir, bagaimana jadinya keluarga York jika dia tidak menentang Harvey York saat itu. Menjadi keluarga papan atas di Southlight hanyalah permulaan. Mungkin mereka bahkan bisa menaklukkan seluruh dunia dan menjadi makhluk tertinggi. Dan Yonathan bahkan mungkin menjadi salah satu status tertinggi di dunia dan orang paling berpengaruh yang masih hidup. Tapi dia melewatkan kesempatan itu. Dan tidak ada obat untuk penyesalan. Dan sekarang dia harus membayar mahal. Harvey berkata dengan nada dingin. Ketika aku masih Prince York saat itu, aku sudah punya rencana untuk membuat keluarga York menjadi salah satu keluarga paling kuat di seluruh dunia. Dan suatu hari nanti, mencapai puncak dunia dan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi yang hidup. Tapi ketika rencanaku setengah selesai, apa yang kau lakukan? Yonathan York, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau menyesali pilihan yang kau buat? Tubuh Yonathan menjadi lemas, tetapi tanda kebanggaan terakhir pemimpin itu nyaris tidak mencegahnya untuk berlutut. Dia kemudian perlahan mengucapkan, Harvey, tidak. Prince. Kami salah 3 tahun lalu. Tapi masih belum terlambat. Aku akan memohon di depan Nenek York. Dia akan membiarkanmu memiliki tahtamu kembali. Jika kamu mengatakannya, seluruh keluarga akan tetap menjadi milikmu untuk diperintah. Melihat wajah Yonathan yang mengerikan, Harvey kemudian dengan dingin menjawab. Begitukah? Apakah kau ingat apa yang baru saja dikatakan Melissa? Apakah kau pikir dia akan setuju untuk membiarkanku kembali ke keluarga bahkan jika kau menginginkannya? Bahkan jika dia melakukannya, apakah menurutmu aku mau? Apakah menurutmu ada arti yang tersisa untuk menyemburkan omong kosong hari ini? Mari kita mulai dengan dirimu, biarkan warisan York berakhir di sini. Setelah mendengar kata-kata terakhir Harvey, tubuh Yonathan mulai berayun dengan semburan darah keluar dari mulutnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi, dia segera jatuh ke tanah berlutut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah dingin Harvey pada saat itu dan tersenyum sedih. Harvey, dengarkan aku sekali ini. Kembali. Jika kamu menolakku, jika kau menolak keluarga, kau akan menyesalinya. Keluarga York mungkin bukan lawanmu, tetapi kau tidak mengerti bahwa ada kekuatan mengerikan di belakang Nenek York. Apa maksudmu? Harvey mengerutkan kening. Saat itu selama urusan internal York, merampok otoritasmu dan semua yang kau bangun dalam keluarga. Apakah kau pikir ini bisa terjadi tanpa bantuan dari luar? Yonathan menjawab dengan jujur. Harvey menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya. Kalau begitu katakan padaku, siapa lagi yang terlibat dalam perselingkuhan itu? Yonathan menjawab. Prince, keluarga York telah mengatur segalanya atas nama keluarga. Tetapi di bawah instruksi Nenek York, keluarga York hanya mengakuisisi sebagian kecil dari perusahaanmu yang bernilai jutaan dolar saat itu. Sebagian besar pendapatan telah dibagi untuk beberapa keluarga kelas 1 di Bakwood. Yang mana? Harvey lebih lanjut sedikit mengernyit. Keluarga kelas 1 Southlight, Nicewell, Silva, Cloud, Seray, Yates, dan Robbins. Keluarga Nicewell tidak pernah menjadi bagian dari itu, tetapi 5 lainnya. Sekarang para Silva sedang ditangani olehmu, hanya 4 lainnya yang tersisa. Keempat keluarga ini selalu berhubungan langsung dengan Nenek York, tetapi orang luar tidak pernah tahu tentang ini. Di bawah bantuan Nenek York, keempat keluarga memiliki dukungan besar di belakang mereka. Kekuatan mereka harus diperhitungkan, keluarga sudah bisa setara dengan York di tahun-tahun sebelumnya. Ini bahkan lebih sulit untuk dibayangkan sekarang. Prince, kekuatan Nenek York jauh di luar imajinasimu. Harvey menyilangkan tangannya dan melihat ke arah Gunung Silver Nimbus, lalu dengan tenang berkata. Karena mereka semua adalah anak buah Nenek York, aku akan mengurus mereka semua. Yonathan sedang berlutut di tanah dengan ekspresi bingung.
Dia mengatakan hal-hal itu untuk membuat Harvey ketakutan, untuk membuat pangeran tahu tentang ketakutan. Tapi dia melihat. Meskipun keempat keluarga hampir setara dengan York, dan dengan nenek York mengendalikan segalanya di belakang layar, Harvey York tidak peduli. Bahkan kepada nenek York pun tidak. Bab 732. Kepala Instruktur, apakah kita mendapat berita dari saudara-saudara di halaman Silver Nimbus? Helikopter bersenjata militer membawa pergi beberapa orang penting dari York. Tolong beri kami instruksi lebih lanjut. Ethan Hunt berjalan dan melaporkan dengan tenang. Apakah Melissa melarikan diri? Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Ayo pergi dan melihat-lihat. Segera, sekelompok orang datang ke belakang halaman Silver Nimbus Mountain. Halaman Silver Nimbus tampak kusam dan suram. Sejumlah besar York bahkan tidak meninggalkan tempat itu. Tapi Melissa Leo, Quinton, Stephen, dan Queenie York semuanya hilang tanpa jejak. Lone Wolves semua mengikuti di belakang, bahkan tanpa perintah Harvey York, mereka telah mengunci seluruh halaman Silver Nimbus. Segera, semua York berlutut di depannya, merendahkan diri sambil memohon belas kasihan. Mana Melissa? Tanya Harvey. Nenek York menerima informasi tentang tempat tersebut dan segera pergi. Tapi dia meninggalkan sepatah kata. Seseorang dari York berkata dengan ragu-ragu. Katakan. Nenek York bilang dia belum selesai denganmu dan dia akan bermain denganmu sampai akhir. Orang itu terus gemetar setelah dia selesai berbicara, takut hidupnya akan berakhir di tempat karena Harvey. Harvey menyipitkan matanya, pandangannya kemudian beralih ke arah Yonathan York. Sebarkan berita, York akan berada di bawah kendalimu mulai hari ini dan seterusnya. Yonathan menunjukkan wajah penuh kegembiraan. Terima kasih telah mendukungku, Prince. Aku tidak akan ragu untuk melakukan apapun yang harus kulakukan. Harvey melanjutkan pidato ini. Dalam 3 hari, semua aset dan bisnis York akan ditransfer di bawah Sky Corporation. Para York tidak akan diizinkan meninggalkan Silver Nimbus Corporation bahkan setengah langkah. Dipahami. Yonathan sedih, tetapi dia tidak berani menolak tawaran itu. Sejak hari itu, keluarga York tidak diizinkan melangkah lebih dari 3 kaki persegi dari mansion. Sejak hari itu, rumah besar itu telah menjadi kuburan bagi orang-orang yang masih hidup. Harvey kembali ke venue dan hanya membawa Cynthia Zimmer pergi. Hanya ada satu orang lain di sampingnya ketika dia datang dan meninggalkan venue, tetapi Buckwood dan Southlight secara keseluruhan telah berubah total. Pada hari itu, 2 hal besar terjadi di Buckwood. Nomor 1, ulang tahun ke-100 Nenek York antiklimaks. Itu berakhir dengan tiba-tiba, para tamu tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi selama perjamuan. Nomor 2, tersiar kabar bahwa Yonathan York sekali lagi akan merebut kembali otoritas seluruh keluarga, sementara Quinton York tidak bisa ditemukan di manapun. Semua orang ingin menanyakan tentang 2 hal itu, tetapi tidak ada yang berani bertanya tentang perselingkuhan dengan keluarga papan atas di Southlight. Di beberapa rumah mewah di Southlight, beberapa patriark dari keluarga yang terpisah mendapat panggilan telepon pada malam yang sama. Tuan mereka telah berubah sejak hari itu dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan keluarga York? Mengapa Tuan York tiba-tiba menghilang? Dengan kepribadian Nenek York, mengapa dia menyerahkan otoritasnya dan membiarkan orang lain mengendalikan semua urusan yang akan datang di Southlight? Bukankah Yonathan York dicopot dari posisinya selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa mengendalikannya sekarang? Selain Silva yang telah dilenyapkan, 5 keluarga besar Southlight tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Di laut lepas Southlight, kurang dari 100 mil laut dari Hong Kong, sebuah helikopter bersenjata militer mendarat dengan mantap di dek kapal pesiar. Sepanjang gelombang badai, siluet seorang pria dan wanita memegang Melissa Leo di kedua sisi sambil berjalan menuruni helikopter. Wajah Quinton York gelap gulita pada saat itu. Nenek York, aku mohon izinkan aku kembali ke Buckwood. Jika aku tidak berurusan dengan Harvey kali ini, aku tidak akan tahan dengan diriku sendiri.
Queenie York tersenyum manis dan melihat kembali ke garis pantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melissa Leo menunjukkan penghinaan dan kemudian menjawab dengan tegas. Tidak. Bab 733. Aku sudah sangat meremehkan anak kurang ajar ini kali ini. Aku pikir dia akan kehilangan semua prestise yang dia dapatkan setelah pensiun dari militer. Aku tidak menyangka dia memiliki koneksi seperti ini. Tapi hal-hal seperti bantuan cepat atau lambat akan habis. Karena kita tidak bisa melawan, untuk saat ini, mari kita tunggu apa yang disebut Sky Corporation benar-benar runtuh. Aku telah mengizinkan Stephen untuk memiliki kendali penuh atas masalah ini dengan bantuan 4 keluarga kelas 1. Jika dia tidak berhasil, aku akan berbicara dengannya. Melissa Leo sedingin es, dia secara alami membuat persiapannya ketika dia meninggalkan Bakwood. Quinton York mengerutkan kening dan berkata, tapi, Quinton, kau suka catur. Jadi, kau harus tahu tentang ini. Hidup itu seperti catur. Kita sudah menyerah pada pertempuran sehingga kita bisa memenangkan perang. Kau masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di Hong Kong. Serahkan Southlight pada Stephen. Baik. Quinton tidak akan berani membantah. Ketika mereka semua berjalan keluar, kerumunan orang berlutut di depan mereka di depan kapal pesiar. Semua memuji Nenek York. Ketika Harvey York dan Cynthia Zimmer kembali ke rumah, Simon Zimmer dan Lillian Yates berada di ruang tamu. Lillian dengan marah berseru. Kau sangat bebas setiap hari. Tidak bisakah kau melihat istrimu bekerja? Dan kau masih akan pergi ke pesta ulang tahun untuk makan. Apakah kau pikir kau layak untuk pergi? Simon berkata dengan dingin. Harvey, jika kau hadir untuk membuat lebih banyak koneksi untuk bisnismu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, dengan identitasmu, apakah kau pikir kau akan dapat mencapai apapun di sana? Secara alami di mata Simon dan Lillian, Harvey hanya ada di sana untuk bermain-main, bukan untuk berbisnis. Harvey tertawa kecil. Ibu, ayah, aku hanya pergi dan meminta seseorang untuk membayarku kembali sesuatu yang aku berutang. Utang. Lillian tanpa sadar berdiri. Seseorang berhutang padamu. Berapa harganya? Ini bukan uang, itu sesuatu yang lain. Tapi aku telah mengambil kembali sebagian darinya. Kata Harvey. Wajah Simon dan Lillian berubah setelah mendengar ini. Mereka berpikir bahwa kotoran itu mendapatkan uang kembali untuk digunakan keluarga. Lalu apa yang terjadi? Dia menyemburkan omong kosong sekali lagi. Mandy Zimmer telah kembali ke rumah pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa setelah melihat Harvey tetapi dia merasa sedikit kecewa. Kepalanya pusing karena kesibukannya beberapa hari ini. Tapi bukan hanya Harvey yang tidak membantunya, dia bahkan pergi ke pesta ulang tahun. Apakah dia tidak takut Wayne York menyebabkan lebih banyak masalah baginya? Itu adalah salah satu dari 4 penguasa York, mereka dapat meremas Zimmer dengan satu jari jika mereka memiliki masalah dengan keluarga. Harvey melanjutkan pidatonya. Mandy, jangan khawatir tentang Wayne. Dia tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Mandy benar-benar ketakutan setelah mendengar nama itu. Simon dan Lillian juga bertanya tentang situasinya, mereka segera menyadari kebenaran dari apa yang terjadi hari itu. Apa? Wayne York lah yang menyebabkan situasi hari itu. Dan kemudian kau memukulinya, Harvey. Lalu mengirimnya langsung ke rumah sakit. Kau mau mati. Jika kau bosan hidup, silakan pergi dan mati sendiri. Bisakah kau tidak menyeret kami ke air bersamamu? Baik, Simon dan Lillian berteriak padanya. Harvey hanya tersenyum. Yakinlah, dia tidak akan muncul di depan kalian lagi. Bel pintu tiba-tiba berdering pada saat itu. Cynthia membuka pintu dan terkejut. Wayne York. Lillian ketakutan setelah mendengar nama itu sampai dia pingsan. Bahkan Simon berlutut ke tanah dalam sekejap. Tuan York, kami tidak tahu apa-apa. Itu semua ide menantu yang menumpang ini. Bab 734. Simon Zimmer dan Lillian Yates sama-sama takut pada keluarga papan atas di Southlight, York.
Simon telah dipukuli sebelumnya di sarang perjudian, keringat dingin menetes di tubuhnya ketika dia mengingat situasinya. Kemudian, dia berlutut dan memarahi Harvey York. Harvey, kau kotoran. Apakah kau mencoba untuk membunuh kita semua? Kau cepat dan berlutut juga. Mungkin Lord Wayne adalah pria yang murah hati dan dia akan melupakannya dan mungkin memaafkanmu. Lord Wayne, semuanya salah kotoran ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Tolong jangan mencari saya untuk masalah apapun. Lilian baru saja terbangun di pelukan Mandy Zimmer pada saat itu. Dia menatap Harvey sementara wajahnya sepucat hantu. Bajingan, minta maaf kepada Lord York sekarang. Kita tidak bisa membayar konsekuensinya. Keluarga sangat disayangkan. Bagaimana kami para Zimmer bisa mendapatkan menantu sepertimu? Lilian hampir menangis. Pada saat berikutnya, siluet yang ditutupi perban sambil memegang tongkat nyaris tidak berhasil mendorong pintu dan berjalan masuk. Simon dan yang lainnya terkejut luar biasa dengan pemandangan yang mereka lihat. Apa perbedaan Wayne York dengan mumi pada saat itu? Mandy kemudian secara tidak sengaja berkata, "Wayne York, ini bukan urusan orang tuaku. Aku akan memberimu pernyataan yang adil." Simon dan Lilian menggigil saat melihat Wayne dalam keadaan tertekan. Jika keluarga York ingin melihat situasinya, hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nyonya Zimmer, aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu hari ini. Aku sangat meminta maaf atas tindakan bodohku sebelumnya. Setelah Wayne selesai berbicara, Simon dan Lilian tercengang sekali lagi. Bang! Pada saat berikutnya, Wayne membanting lututnya ke tanah tanpa mempedulikan plester di sekujur tubuhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Mohon maafkan aku. Pikiran Mandy menjadi kosong saat itu. Mereka semua berpikir bahwa Wayne datang hanya untuk membalas dendam dari Harvey, berpikir bahwa seluruh keluarga akan tamat. Mereka tidak tahu berapa harga yang harus mereka bayar. Tetapi tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Wayne akan langsung pergi ke depan pintu mereka hanya untuk meminta maaf. Harvey benar. Wayne tidak hanya tidak akan muncul di depan mereka lagi, dia bahkan datang ke sini hanya untuk memperjelas situasi. Hal lain, untuk mengungkapkan ketulusanku, kartu bankku memiliki 50 juta di dalamnya. Kata sandinya 67, itu uangku sendiri. Wayne mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Mandy dengan hormat sambil gemetaran di sepatu botnya. Tolong bangun. Jantung Mandy berdetak kencang, ini adalah keluarga kelas atas. Salah satu dari 4 Master York, Wayne York. Dia datang untuk berlutut dan meminta maaf. Adegan ini seperti mimpi sendiri. Wayne tidak berani bergerak, dia terus membungkuk sambil berkata, "Jika Nyonya Zimmer tidak menerima permintaan maafku, aku tidak akan bangun. Aku sudah memaafkanmu." Mandy secara naluriah berkata sambil mengambil kartu bank. Terima kasih. Aku akan segera pergi dan aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi." Wayne segera merangkak menjauh dari rumah keluarga Zimmer dengan ekor di antara kedua kakinya sambil ketakutan seolah-olah dia diampuni dari kematian. Harvey berjalan kembali dengan tenang pada saat itu seperti semuanya adalah bagian dari rencananya. Simon dan Lilian memandang Harvey dengan bingung. Kemudian Mandy tanpa sadar bertanya kepadanya. "Harvey, apa yang terjadi di sini?" Harvey menjawab dengan tenang. "Sederhana saja. Aku berbicara dengan ayahnya tentang hal ini, dia pasti berpikir bahwa putra tersayangnya melakukan sesuatu yang salah. Mungkin itu sebabnya dia diminta untuk keluar dan meminta maaf. Anaknya melakukan sesuatu yang salah. Mungkin itu sebabnya dia diminta untuk keluar dan meminta maaf." Bab 735. Jadi itulah yang terjadi. Aku sudah mendengar bahwa karakter besar yang sebenarnya adalah orang yang beradab dan sopan. Yonatan York sudah menjadi pemimpin York. Aku mendengar bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas keluarga kemarin. Karakter besar seperti ini tidak akan peduli dengan titik di matanya. Putranya harus datang dan meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan.
Simon Zimmer menghela nafas lega dan merasa terkesan dengan kemurahan hati dan sopan santun Yonathan York. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Dengan asuhan keluarga yang baik ini, Wayne York akan memiliki masa depan yang menjanjikan." "Benar. Akan menyenangkan jika dia bisa menjadi menantu kita," seru Simon dan Lilian Yates. Mereka sudah serakah akan uang dan kemuliaan. Mereka juga menyukai orang-orang istimewa dengan status tinggi seperti ini. Meskipun Wayne telah melakukan hal-hal seperti itu, mereka masih berharap untuk lebih dekat dengannya. Mandy Zimmer mengerutkan kening. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak dapat menunjukkan masalahnya pada saat itu. Keluarga York adalah keluarga peringkat teratas di Southlight, lagi pula, dia tidak berpikir bahwa keluarga York akan selesai dengan Harvey York semudah itu. Baiklah, baiklah. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Tidak baik jika keluarga York mengingat kita. Ayah, ibu. Berhentilah memikirkan hal-hal ini, akan lebih baik jika kita memutuskan semua hubungan dengan mereka di masa depan. Kata Cynthia Zimmer. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang dilakukan Harvey malam sebelumnya, dia bisa dengan aman berasumsi bahwa keluarga York sudah selesai. Jika tidak, bagaimana mungkin pria seperti Wayne mengunjungi mereka? Tapi itu adalah rahasia antara dia dan kakak iparnya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Simon dan Lilian saling memandang setelah mendengarkan Cynthia dan kemudian mengangguk serempak. Seperti yang diharapkan dari Cynthia untuk menjadi yang pintar. Dalam keadaan seperti ini, kita seharusnya tidak memprovokasi keluarga York lagi. Benar-benar. Mari kita pikirkan sesuatu untuk diberikan pada jamuan ulang tahun untuk Yates. Keduanya mengubah topik mereka. Tidak lama kemudian, keduanya mencapai konsensus. Harvey, bukankah kau bebas? Pergi siapkan hadiah dan bawa ke Yates di pesta ulang tahun. Ingatlah untuk memilih dengan hati-hati. Keluarga Yates adalah keluarga ibumu. Status pamanmu sebagai pejabat pemerintah di Southlight juga tidak kecil. Jangan menghina kami. Ini sekali lagi kesempatan kita untuk berbaur dengan keluarga Yates. Dengan keluarga Yates sebagai pendukung kita, kita memiliki kesempatan untuk menjadi orang paling berkuasa di keluarga Zimmer. Dan ketika itu terjadi, senior harus memberi kita kekuatan. Simon dan Lilian menunjukkan wajah penuh kegembiraan, mereka mengira telah menemukan tulang punggung yang kuat. Sean Zimmer dan dukungan putranya, keluarga Silva baru-baru ini gulung tikar. Rumor mengatakan bahwa keluarga York telah mengambil alih keluarga Silva. Mungkin keluarga Simon bahkan akan mulai bergerak. Apakah keluarga Yates sebaik itu? Harvey sedikit tertarik setelah mendengar tentang keluarga Yates. 5 keluarga kelas 1 yang tersisa, Nice Wells dan Melissa Leo samping. Menurut Yonathan York, keluarga kelas 1 lainnya hanyalah pion bagi Melissa Leo. Lilian berkata dengan bangga. Kau mungkin takut dengan apa yang kau dengar selanjutnya. Keluarga Yates hanyalah keluarga kelas 2 dari 3, tapi pamanmu dihormati oleh seorang bangsawan dan direkrut sebagai pejabat pemerintah. Sekarang, dia adalah orang ketiga di antara pejabat pemerintah Southlight. Selama bertahun-tahun ini, komando pertama dan kedua dari Southlight telah ditukar beberapa kali. Hanya pamanmu yang bertahan di posisinya sekuat gunung. Kekuatan macam apa ini? Aku khawatir kau bahkan tidak akan mengerti dengan otak kecilmu. Harvey sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa keluarga Yates adalah keluarga yang penuh dengan pejabat pemerintah. Dia memandang keluarga kelas 1 di Southlight dengan jijik sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa memahami mereka. Tanpa berpikir dua kali, dia tanpa sadar berkata. Dia melakukannya dengan cukup baik untuk orang ketiga. Lilian sangat marah setelah mendengar ini. Bab 736. Lilian Yates mengarahkan jarinya tepat ke hidung Harvey York. Apakah kau tahu apa artinya menjadi orang ketiga di provinsi itu? Itu berarti jika dia menginginkannya, maka Yates akan menjadi keluarga kelas atas Southlight berikutnya. Menantu yang menumpang sepertimu tidak tahu apa-apa, namun kau terus mengoceh omong kosong. Aku memperingatkanmu,
Lebih baik kau jaga mulutmu saat kita selesai dia tes. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Terlepas dari ekspresi marah di wajah Lilian, ekspresi Harvey tidak berubah. Setiap kali Harvey berada di komando pertama Southlight, yang terakhir akan tunduk pada Harvey saat Harvey duduk di depannya. Di sisi lain, komandan kedua Southlights bahkan tidak berani menghadapi Harvey. Bagaimana mungkin hanya orang ketiga yang memiliki nilai? Pada saat itu, Cynthia Zimmer tampak merapikan semuanya dan berkata, "Ayah, Ibu. Kakak ipar mungkin telah membuat kesalahan verbal sekarang, tapi dia masih sangat menghormati Yates." Benar. Harvey mengangguk. Itu benar. Kemarahan Lilian sedikit mereda. Bagus kalau begitu. Ingatlah untuk memilih hadiah terbaik. Jika ada masalah dengan itu, aku tidak akan menyalahkan siapapun kecuali kau. Harvey mengangguk lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Mandy Zimmer dan membuka mulutnya, bersiap untuk berbicara. Mandy memotong lebih dulu. Minta Cynthia untuk menemani kita mengambil hadiah. Aku perlu memilah beberapa hal. Harvey merenung sebentar lalu mengangguk. Dia juga memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan hari ini. Pada akhirnya, Cynthia memutuskan untuk memilih hadiah sendiri terlebih dahulu. Harvey akan bertemu dengannya setelah menyelesaikan urusannya. Kenyataannya, Harvey punya masalah untuk diselesaikan. Ethan Hunt secara khusus menelepon untuk mengundangnya. Di perkemahan SWAT Camp, Ethan menyerahkan sebuah dokumen kepada Harvey. Kepala instruktur, ini adalah daftar prajurit yang baru direkrut di SWAT Camp. Silakan lihat melalui itu. Harvey hanya melirik dokumen itu sebentar sebelum mengangguk. Ethan, aku bukan lagi kepala instruktur sekarang. Kaulah yang bertanggung jawab, jadi kaulah yang harus membuat keputusan. Tidak perlu meminta pendapatku untuk setiap hal. Karena aku tidak lagi memegang posisi apapun di tentara, orang mungkin mulai berbicara di belakang kita jika kau mengikuti ini. Ethan membungkuk hormat dan menjawab. Kepala instruktur. Belum lama ini, markas di Walsing mengirim pesan. Marsekal ingin mengundang Anda dan meminta Anda mengambil posisi kepala instruktur untuk 3 pasukan. Prestasi Harvey di medan perang Amerika Tengah terlalu menonjol. Dia bahkan bisa menahan seluruh pasukan sendirian. SWAT Camp yang dia dirikan dengan peringkat sebagai salah satu dari 9 pasukan teratas di negara H. Dalam situasi ini, keputusan Harvey untuk pensiun dari angkatan bersenjata tidak disetujui oleh pihak berwenang. Atas desakan Harvey, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Dia telah meninggalkan angkatan bersenjata selama beberapa bulan. Satu-satunya cara bagi tentara untuk menjadikan Harvey sebagai kepala instruktur adalah dengan meminta Ethan. Harvey merenung sejenak sebelum berkata, "Kamu bisa memberi tahu Marsekal bahwa aku belum selesai menyelesaikan masalah pribadiku. Aku akan memikirkan tentang posisi kepala instruktur nanti." Ethan tersenyum tak berdaya. Kepala instruktur. Perintah Marsekal sudah pasti, bahkan jika itu berarti Anda hanya memegang posisi itu tanpa benar-benar bekerja sebagai satu. Harvey memotongnya. Minta dia untuk menemuiku kalau begitu. Kepala instruktur. Hanya dengan satu kata dari Anda, saya bisa memimpin SWAT Army dan menghancurkan keluarga York. Tidak peduli siapa yang dimiliki Melissa Leo sebagai cadangannya, mereka semua akan dihancurkan. Mengapa kamu tidak membiarkanku mengatakan, cukup sudah? Harvey memasang wajah tegas dan dingin. Tentara adalah salah satu senjata paling mematikan dan paling penting di negara ini. Alasan keberadaan tentara adalah untuk melindungi dan membela negara. Tidak ada yang bisa menggunakan tentara sesuai keinginannya. Jangan pernah mengulangi apa yang kamu katakan lagi. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Ya. Ethan membungkuk di depan Harvey dengan hormat. Kekaguman tertulis di seluruh wajahnya, meskipun dia adalah dewa pertempuran pasukan Southlight. Kepala instruktur akan selalu menjadi kepala instruktur. Tidak heran bila Marsekal ingin Harvey mengambil alih posisi kepala instruktur 3 pasukan. Niatnya yang sebenarnya adalah agar Harvey melatih tentara. Posisi seperti itu hampir setingkat dengan Marsekal negara H.
Marsekal memiliki pemikiran untuk menyerahkan posisinya kepada Harvey. Menjadikan Harvey sebagai kepala instruktur 3 pasukan hanya baginya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan penghargaan. Bab 737. Pada saat yang sama, Cynthia Zimmer tiba di pasar barang antik terkenal di Bakwood. Ketika akan datang ke Yates menyiapkan hadiah untuk nenek Yates, tentu saja hadiah itu tidak bisa menjadi sesuatu yang biasa. Cynthia memegang kartu yang diberikan kepadanya oleh Mandy, siap untuk menemukan sesuatu yang berarti di pasar. Tidak lama kemudian, dia menatap sepasang mangkuk porselen di meja kasir. Dia mengamati mereka, akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mangkuk. Saat itu, 2 pria berjalan dari samping. Salah satu dari mereka menekan mangkuk porselen yang sedang diperiksa Cynthia. Yang lain berkata kepada pekerja meja depan, "Kami ingin mangkuk porselen ini." "Hai. Apakah kamu tidak tahu aturan, datang pertama dilayani pertama, dalam bisnis? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menginginkan ini terlebih dahulu?" Cynthia langsung berteriak. Kedua pria itu menoleh. Mereka memiliki fitur wajah yang mirip dengan orang Amerika, tetapi dengan rambut halus dan wajah bedak. Salah satunya mengukur Cynthia. Dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen asing. "Nona muda, porselen ini adalah harta Country J kita yang terkasih. Wajar jika kita membelinya dan membawanya pulang. Kamu orang negara H bahkan tidak tahu bagaimana menghargai nilai sebenarnya." Cynthia sedikit tercengang. Apakah pria-pria ini warga Country J? Jika mereka ingin membeli sesuatu, maka beli saja. Namun mereka mengklaim bahwa barang dari negara H berasal dari negara mereka sendiri. Apakah mereka tidak punya rasa malu? Lupakan bertingkah seperti pengganggu, tindakan mereka benar-benar menjijikkan. Saat ini, Cynthia tidak tahan lagi. Itu adalah sesuatu yang aku perhatikan terlebih dahulu. Namun kau menyambarnya tepat di depanku. Kau bahkan mengatakan mereka berasal dari Country J. Negara kecil seperti itu bahkan tidak sebesar distrik negara H. Apa yang kau coba pamerkan? Dengan pemikiran itu, Cynthia membanting tas tangannya di sebelah sepasang mangkuk porselen di sana dan kemudian dia berteriak dengan marah. "Ini yang pertama kali kutemukan. Jika ada, aku berhak membelinya. Pergi berbaris di belakangku." Cynthia tidak bisa menahan amarahnya. Saat ini, pertengkaran mereka telah menarik perhatian pengunjung lain yang sering mengunjungi pasar barang antik. Beberapa orang mengintip untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seluruh situasi sebelum berbicara dengan benar. Kalian berdua pria besar mencoba menggertak gadis muda ini. Itu agak berlebihan bukan? Aturan, datang pertama dilayani pertama, sudah menjadi kebiasaan lama di pasar barang antik ini. Ini bukan area lelang. Jika kalian berdua ingin membeli 2 mangkuk porselen, kalian harus menunggu sampai wanita muda itu mengatakan dia tidak menginginkannya lagi. Ditambah lagi, ini adalah porselen negara H kita. Ini memiliki nilai yang tak terukur, jadi tentu saja, kita tidak bisa kehilangannya ke negara lain. Ya, orang-orang Country J adalah yang paling tidak tahu malu. Mereka berani mengklaim salah satu festival negara kita sebagai milik mereka. Mereka bahkan tidak malu karenanya. Jelas bahwa orang asing Country J ini telah memicu kemarahan di antara para pengunjung. Namun, keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka menatap Cynthia dengan penuh minat. Yang berdiri di sebelah kiri memiliki kilatan aneh di matanya ketika dia berkata, "Gadis muda, jadi kau ingin harta negara kita? Jika kau menginginkannya, kau bisa menemaniku minum, dan kemudian aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Bagaimana tentang itu?" Yang lain melirik penuh nafsu dan menambahkan, "Itu benar. Kami punya uang. Kami bahkan bisa memberimu benda itu secara gratis." Saat mereka berbicara, mereka tertawa terbahak-bahak. Seseorang mengulurkan lengannya dan meraih pergelangan tangan Cynthia, sebelum mengendus kulitnya. Gadis muda ini memiliki bau yang sangat harum. Orang-orang di negara mereka tidak menghormati wanita. Sekarang mereka berada di negara H, mereka telah membawa tradisi mereka ke sini dan memamerkannya kepada semua orang. Tamparan.
Cynthia sendiri adalah orang yang pemarah. Mustahil baginya untuk tidak bereaksi setelah orang asing dari Country J menyentuh pergelangan tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pria itu, sambil berteriak dengan marah. Bajingan. Bab 738. Kau gadis kasar. Kau menamparku. Kedua pria Country J menjadi marah dalam sekejap. Mereka sudah terbiasa sombong di negeri sendiri. Tidak ada yang berani melawan bahkan jika mereka melecehkan wanita. Tidak sekalipun dalam hidup mereka pernah ditampar oleh seorang wanita. Tamparan. Pada saat berikutnya, salah satu dari mereka membalas dan mengirim tamparan keras tepat di wajah Cynthia Zimmer. Kau berani menamparku. Apakah kau memiliki keinginan kematian? Kami akan mengajukan laporan polisi. Kau harus mengkompensasi kerugian kami. Yang lain menghancurkan mangkuk porselen menjadi potongan-potongan di lantai. Lalu menyalahkan semuanya pada Cynthia. Sekarang, situasinya telah memburuk. Para pekerja di pasar barang antik keluar. Seorang pria parubaya yang memimpin mengerutkan kening. Aku manajer pasar barang antik, Wallace Shawn. Jika ada apa-apa, kamu bisa melaporkan kepadaku. Semua orang segera angkat bicara. Manajer. Orang-orang ini melompat dalam antrean dan memukul gadis muda itu. Mereka bahkan menghancurkan produk dan menyalahkan semuanya padanya. Yang mengejutkan semua orang, ketika Wallace mengetahui apa yang terjadi dari awal hingga akhir, dia mengirim kedua pria itu untuk beristirahat di ruang pribadi VIP. Silakan masuk dan istirahat, Tuan. Aku pasti akan memberimu tanggapan yang memuaskan untuk insiden ini. Di mata semua orang, tindakan Wallace yang menyedot orang asing itu tidak menyenangkan. Apa? Apakah kau pengusaha tidak peduli tentang siapa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu? Tindakanmu hanya menunjukkan bahwa kau memperlakukan orang asing lebih baik daripada kami warga negara. Sangat tidak masuk akal. Kedua pria Country J mencibir ketika mereka mengamati kekacauan di luar. Mereka yakin bahwa manajer pasar tahu bagaimana memilih dengan baik dalam situasi ini. Di luar, Wallace memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Biarkan aku memperkenalkan mereka. Kedua pria itu adalah tamu terhormat dari Country J. Mereka telah membeli banyak barang dari tempat kami beberapa hari ini. Mereka adalah tamu kami yang paling terhormat. Hubungan bisnis kami pasti akan menjadi lebih baik dan lebih ramah di masa depan. Mereka dapat membeli apapun yang mereka suka, atau yang mereka lihat. Dan juga, apakah kalian semua yakin semuanya salah mereka? Itu semua karena gadis yang tidak berguna ini. Jika dia tidak memukul tamu terhormat kita, apakah semua ini akan terjadi? Jadi, kami akan memintanya untuk mengkompensasi bencana ini. Wallace mengumumkan dengan benar. Tetapi, jangan berikan itu padaku. Aku sudah melihat rekaman CCTV. Wallace pantang menyerah. Dia menatap Cynthia dengan dingin dan menggeram. Mangkuk porselen ini bernilai $1 juta. Apakah kau ingin membayar kami kembali dengan patuh, atau kau ingin kami mengajukan laporan polisi? Cynthia marah. Mangkuknya dihancurkan oleh kedua orang itu. Mengapa aku harus membayar kerugiannya? Wallace mencibir. Jika kau tidak menamparkan tamu terhormat kami, akankah semuanya menjadi seperti ini? Kau gadis kecil yang tidak berharga. Aku bilang, kau harus mengimbangi ini, apapun yang terjadi. Keamanan. Tangkap dia dan panggil keluarganya. Cynthia sangat marah, dia merasa paru-parunya akan meledak. Pria tak tahu malu ini, Wallace Shawn. Tidak hanya dia berpihak pada orang asing dari Country J, tetapi dia juga menyalahkannya dan mengklaim dia adalah orang pertama yang menghancurkan mangkuk. Untuk melengkapinya, dia menuntut dia mengkompensasi dan membayar produk yang dihancurkan. Omong kosong apa ini? Saat itu, seorang pekerja berlari ke arah Wallace untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah mendengarkannya, ekspresi wajah Wallace sedikit berubah. Wallace mengamati penampilan Cynthia, menyeringai. Nona muda, hari ini kau beruntung. Kedua tamu terhormat mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan masalahmu memukul mereka lebih jauh.
Mereka bahkan menawarkan untuk membayar kerugian untukmu. Cynthia tercengang. Apa yang mereka bicarakan? Saat itu, seringai Wallace melebar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin kau menemani mereka untuk minum. Mereka akan membayarmu 1 juta untuk malam itu. Kau tidak perlu menderita kerugian apapun. Bab 739. Kau tidak tahu malu. Cynthia Zimmer tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana orang ini bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Jelas mereka melecehkanku terlebih dahulu. Aku marah, jadi aku harus membela diri. Mereka tidak hanya memukulku dan menghancurkan produk, tetapi kau juga memintaku untuk membayarnya kembali. Kau bahkan ingin aku menemani mereka minum. Betapa tidak masuk akalnya dirimu. Halo. Kau mengakui bahwa kau memukul mereka terlebih dahulu. Aku sudah meminta seseorang untuk menyimpan videomu memukul mereka. Jika kau tidak menerima cara kami menengahi situasi, kami akan segera melaporkan semuanya ke polisi. Kehilangan 1 juta dolar sudah cukup untuk membuatmu dipenjara untuk waktu yang lama. Wallace mengancam dengan mengintimidasi. Cynthia tercengang. Meskipun dia kadang-kadang bisa sedikit biadab, dia masih seorang siswa. Kapan dia pernah menghadapi situasi seperti ini sendirian? Dia tidak percaya bahwa pria ini, Wallace Shawn, akan bertindak begitu kasar terhadap sesama warganya. Apakah itu semua hanya untuk menyenangkan dan menjilat kaki busuk orang asing Country J itu? Dan kau di sana. Jika kalian memutuskan untuk terus mengoceh omong kosong, aku akan memasukkan kalian semua ke dalam laporan polisi. Aku akan mengatakan bahwa kalian semua mengganggu bisnis kami di pasar barang antik. Kalian harus tahu betul siapa yang mendukung pasar kami. Tempat ini milik keluarga Nicewell. Setelah mendengar nama itu, semua orang yang lewat yang membela Cynthia segera menutup mulut mereka. Semua orang di sini adalah penggemar koleksi antik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui status keluarga Nicewell di industri? Tuan Sane Nicewell termasuk di antara beberapa penilai barang antik teratas di bidangnya. Jika mereka menyebabkan keributan di tempat yang dimiliki oleh keluarga Nicewell, mereka praktis mengundang bencana bagi diri mereka sendiri. Meskipun semua orang tidak senang dengan cara Wallace menangani situasi ini, mereka tidak akan berani menyinggung keluarga Nicewell atas sesuatu yang begitu tidak penting. Itu tidak layak. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Jawab aku. Wallace berteriak galak pada Cynthia. Aku tidak akan menemani orang-orang itu untuk minum, tapi aku bisa membayarmu kembali 1 juta dolar. Cynthia menundukkan kepalanya. Pada akhirnya, dia harus menyerah. Di tempat seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muda seperti dia? Dan juga, melihat video yang disediakan Wallace barusan, itu tidak termasuk bagian di mana pria Country J menamparnya. Jika mereka pergi ke kantor polisi, dia akan dirugikan. Kau punya 1 juta dolar. Wallace tercengang. Dia tidak menyangka gadis muda yang berpenampilan seperti mahasiswa ini bisa begitu kaya. Dia masuk kembali ke ruang VIP untuk menyampaikan kata-kata Cynthia kepada kedua pria itu. Tak lama setelah itu, dia melangkah keluar dengan arogan dan mengumumkan. Tamu-tamu terhormat, kami telah membuat keputusan. Bahkan jika kau membayar 1 juta dolar, masalahmu memukul mereka tidak akan diselesaikan dengan mudah. Kecuali kau menemani mereka malam ini untuk minum-minum sebagai permintaan maaf, mereka akan melaporkanmu ke polisi. Cynthia sudah sangat toleran. Siapa yang mengira bahwa keduanya akan melewati batas sebanyak ini? Dia ingin pergi, tetapi penjaga keamanan besar menghalangi jalannya. Kedua pria Country J terkikik keras ketika mereka menyaksikan tindakannya dari ruang VIP. Salah satu dari mereka bahkan menyentuh pinggulnya sebagai isyarat kotor, bertindak seolah-olah mereka sudah menjadi pemenang dari situasi ini. Melihat itu, Cynthia menjadi sangat marah. Awalnya, dia tidak ingin memanggil kakak iparnya karena dia perlu menyelesaikan beberapa masalah pribadi hari ini. Tapi orang-orang ini terlalu berlebihan. Jika dia tidak memanggil kakak iparnya,
mereka mungkin melanggarnya. Sementara itu, saat Harvey York keluar dari perkemahan SWAT Army, dia menerima telepon dari Cynthia. Cynthia terdengar sangat tidak berdaya dalam panggilan itu seolah-olah dia akan menangis. Tanpa sepatah kata pun, Harvey langsung menuju ke pasar barang antik. Sampai di sini, dia melihat Cynthia dikelilingi oleh penjaga besar dan besar berdiri di antara kerumunan. Dia tampak tak berdaya, dengan tamparan merah di pipinya. Harvey bergegas ke arahnya. Cynthia, apa yang terjadi? Kakak ipar. Mereka menindasku, dan mereka bahkan ingin aku menemani mereka minum. Cynthia berkata, terisak-isak. Bab 740. Ketika Cynthia Zimmer membacakan seluruh cerita ke Harvey York, wajahnya langsung digelapkan oleh beberapa warna. Namun, sebelum Harvey bisa berbicara, Wallace Shawn memotongnya dengan cibiran. Yo, kau memanggil orang tuamu sekarang. Aku beritahu padamu. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri masalah ini hari ini seperti ini. Beritahu kedua pria Country J itu untuk keluar dari sini. Harvey meludah dengan dingin. Anakmu tidak tahu bagaimana menghormati orang dan kau juga tidak. Mereka tamu terhormat dari negara lain. Wallace berteriak marah. Apa yang kau coba tarik dengan menyebut mereka seperti pria Country J? Harvey menjawab dengan dingin. Mereka hanya bisa disebut sebagai tamu asing jika mereka berkunjung ke sini dengan kebaikan. Aku sudah memberi mereka wajah hanya dengan menyebut sampah seperti itu. Aku memberimu 3 detik. Buat mereka merangkak ke sini dan minta maaf. Apakah kau tidak waras? Apakah kau ingin tamu terhormat kami merangkak ke sini dan meminta maaf? Apakah kau tahu di mana kau berada? Wallace melolong. Harvey menghitung dengan dingin. 3, 2, 1. Wallace menggeram dengan jijik. Kau gila. Kau menghitung. Bahkan jika kau mencapai 100, tidak ada yang akan peduli. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Ini adalah wilayah keluarga Nicewell. Orang udik sepertimu tidak mengerti tempat keluarga Nicewell dibakutkan. Saat Wallace mengatakan ini, ekspresi puas menyebar di wajahnya, seolah-olah kata-kata itu adalah senjata terkuatnya. Di tempat seperti ini, siapa yang tidak takut ketika nama Nicewell disebut-sebut? Aman untuk mengatakan, siapapun akan takut. Paling tidak, pengunjung pasar barang antik. Keluarga Nicewell. Harvey tertawa kecil. Dia melirik label nama Wallace dan berkata, namamu Wallace Shawn. Seorang pelayan keluarga Nicewell berani menggunakan nama Nicewell untuk menekan orang. Betapa anehnya. Ya, aku hanya seorang pelayan untuk keluarga Nicewell. Tetapi bahkan seorang pelayan sepertiku tidak boleh tersinggung, terutama oleh orang sepertimu. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pelayan. Kau berani menyebut namaku. Mengapa? Apakah kau ingin mengajukan keluhan terhadapku? Wallace berteriak, menjulurkan jarinya dan menunjuk tepat ke hidung Harvey. Harvey tidak bisa diganggu dengan Wallace. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Rosalie Nicewell, keluargamu memang mampu untuk memelihara dan merawat seekor anjing bernama Wallace Shawn. Siapa yang berani menggonggong dengan keras padaku? Aku akan menyelamatkan wajahmu dan memberimu 5 menit. Jika kamu tidak dapat memperbaiki masalah ini saat itu, keluarga Nicewell tidak perlu ada lagi. Nada bicara Harvey sedingin es. Rosalie, yang berada di ujung telepon, terperanjat. Sane Nicewell, berdiri di sampingnya, mengerutkan alisnya dan bertanya. Rose, ada apa? Ini Harvey York. Seorang pria bernama Wallace Shawn dari pasar barang antik mungkin telah menyinggung perasaannya. Apa? Sane menjadi panik. Sekarang, keluarga Nicewell sudah mengetahui identitas asli Harvey. Pangeran keluarga York. Kepala instruktur SWAT Camp. Salah satu dari posisi ini bisa menghancurkan keluarga Nicewell. Oke. Selain itu, Sane telah menerima berita tentang akuisisi Yonathan York dari posisi sebelumnya melalui beberapa saluran khusus. Masalahnya mungkin ada hubungannya dengan Prince York.
Tak satu pun dari keluarga Naiswell memiliki firasat tentang apa yang terjadi di antara keluarga York malam itu, tetapi beberapa pandangan sekilas sudah cukup bagi siapapun untuk memahami situasi dasarnya. Mereka pasti tidak akan berani menyinggung pria ini. Rose, pergi ke tempat itu sekarang juga. Tunggu. Lupakan itu, aku akan pergi ke sana sendiri. Cepat, antar aku ke sana sekarang. Prince York tidak memiliki temperamen yang baik. Sane gelisah seperti semut di penggorengan. Pada saat yang sama, di pasar barang antik, Wallace melihat Harvey selesai dengan panggilannya dan menatapnya dengan dingin. Apa? Menyelesaikan panggilanmu? Apakah kau ingin mengajukan keluhan padaku dan menghancurkanku? Kau ingin bertaruh aku bisa membunuhmu lebih dulu?